Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 1 April 2024. Berita pertama, personel TNI Angkatan Laut, Serda Adan Aryan Marsal, menjadi pelaku pembunuhan Casis Bintara TNI. Selanjutnya, kubu Prabowo Subianto mencecar habis saksi ahli hukum dari tim Anies Mohaimin. Seorang pemuda asal Nias, Sumatera Utara, Iwan Sutrisman Telombanua, menjadi korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, Serda Adan Aryan Marsal. Peristiwa keji baru terungkap akhir Maret 2024 atau hampir 1,5 tahun setelah kejadian. Serda Adan merupakan pelaku pembunuhan Casis Bintara TNI, Iwan Sutrisman Telombanua. Dalam melakukan aksi kejinya, Serda Adan dibantu rekannya seorang sipil bernama Alvin untuk membuang jasad Iwan ke jurang di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban curiga karena hilang kontak dengan Iwan. Kasus bermula ketika keluarga korban bertanya pada Serda Adan agar Iwan bisa menjadi anggota TNI dalam seleksi Bintara Gelombang 2 tahun 2022. Kemudian Serda Adan menjanjikan Iwan masuk TNI, namun harus membayar 200 juta rupiah dan keluarga korban menyanggupi. Rupanya Iwan tak lolos saat mengikuti seleksi Bintara tersebut. Tak kehabisan akal, pada 16 Desember 2022, Serda Adan mendatangi rumah keluarga Iwan dan menyarankan Iwan dibawa ke Padang untuk mengikuti seleksi. Ia beralasan memiliki paman yang bisa membantu Iwan di sana. Keluarga Iwan pun setuju dan menanggung segala biaya perjalanan ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Pada 22 Desember 2022, Serda Adan mengirimkan foto Iwan kepada keluarga korban. Tampak dalam foto itu Iwan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan kepala sudah digundul. Serda Adan berdalih foto ini bukti jika Iwan sedang bertugas. Ternyata itu adalah akal bulus pelaku yang sengaja meminta Iwan berfoto menggunakan seragam dinas TNI Angkatan Laut. Penampakan Iwan dengan rambut gundul dan berpakaian dinas itu juga menjadi foto terakhir sebelum dihabisi pelaku. Lebih parahnya, pelaku masih menguras harta keluarga korban selama berbulan-bulan usai membunuh Iwan. Kasus ini akhirnya terungkap setelah keluarga khawatir karena tidak mendapatkan kabar dari Iwan hingga melapor kepada Pemelanal Nias. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum pada Senin hari ini. Dalam sidang, saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Timnas Anies Mohaimin dicecar pertanyaan dari tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sidang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini. Tim hukum Anies Mohaimin menghadirkan Profesor Ridwan sebagai administrasi hukum selaku saksi ahli. Ridwan mengatakan terdapat pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Melihat situasi ini, ia mengatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hanya bisa menegur. Namun kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merasa tidak puas dengan jawaban dari saksi ahli yang dihadirkan kubu Anies Mohaimin. Hingga Ketua MK Soehartoyo memberikan peringatan tegas kepada kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Izin yang mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah dengan saudara katakan bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana itu pendapatnya, pendapat betul, kesimpulan beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19, itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Itu pertanyaan terakhir dari Bawaslu tadi, Prof. Agak singkat. Bapak tahu tidak ada putusan tentang DPD dulu, kalau tidak bisa. Kalau saya melihat begini. Yang mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami.
dari pihak terkait karena ada 2 pertanyaan. Dari saya juga belum dijawab tadi. Tadi dari ahli, kalau yang dari pihak terkait sudah sekaligus Sekaligus saya menjawab. jawaban saya seperti Ya itu. itu adanya. Jadi Pertanyaan tidak termohon perlu juga belum. diperdebatkan itu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.